Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa di masa pandemi ini, ketika kita bepergian harus memakai masker dan jangan berkerumun, harus jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Dan semoga kita semua terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan bantuan presiden atau bantuan BPUM atau bantuan UMKM. Ya, tapi sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi banyak sekali yang masuk ke kami, ke saya terkait dengan bantuan BPUM. Banyak pertanyaan yang masuk. Apakah masih dibuka? Kenapa kok saya tidak daftar? Tiba-tiba dapat SMS dari BRI dan lain-lain ya. Nanti saya akan kupas beritanya di tribunpontianak.co.id. Jadi saya ambil sumbernya dari tribunpontianak.co.id yang dirilis Minggu 18 Oktober tahun 2020. Ya, di sini ada judul, ada dapat SMS dari BRI info BPUM, cek SMS Banpres, apa itu BPUM Bank BRI, BPUM singkatan dari, ya nanti saya akan kumpas lebih lanjut. Mari kita simak. Dan ternyata untuk pendaftaran BPUM atau UMKM itu masih dibuka ya, sampai kapan dan persyaratannya apa saja dan bagaimana cara mendaftarnya, nanti di sini ada semuanya. Oke. Ya. Jadi BLT UMKM ya itu disalurkan sebesar 2,4 juta diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak virus corona, yaitu yang perlu kita ketahui bersama. Adapun program bantuan itu bernama BPUM. BPUM merupakan singkatan dari Bantuan Produktif Usaha Mikro, yaitu diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 17 Agustus 2020. Nah, namun pada perjalanannya ini masih ada yang belum mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan pemberitahuan mengenai bantuan tersebut. Ya. Contohnya seperti ini, ada pertanyaan yang disampaikan di media sosial. Dan ternyata yang menyampaikan itu juga mendapatkan SMS dari Bank BRI atau mendapatkan pesan dari BRI mengenai transferan 2,4 juta. Nah, seperti ini. Notifikasi UMKM Bank BRI. Nah, apa yang harus dilakukan saat mendapatkan pemberitaan soal bantuan UMKM ini? Oke. Corporate Secretary Bank BRI ya, Aistika Orizia Gunarto itu menjelaskan pesan yang diterima itu adalah notifikasi Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Itu resmi ya, bukan hoax dan lain-lain. Jadi jika penerima pesan seperti itu, maka penerima bisa mendatangi kantor BRI terdekat. Ya, penerima bantuan bisa mendatangi kantor BRI terdekat dan wajib melengkapi dokumen-dokumen pelengkap sebagai dasar untuk pencairan. Jadi ketika sudah mendapatkan pesan notifikasi seperti itu, silakan langsung datang ke BRI terdekat dengan membawa dokumen-dokumen pelengkapnya ya. Nah, untuk menghindari adanya SMS penipuan yang mengatasnamakan BRI,
ia menekankan proses pencairan bantuan tersebut gratis ya, tidak membayar. Nah, tak ada pungutan biaya apapun. Selain itu, mereka yang mendapatkan notifikasi hanya datang ke Bank BRI dan bukan ke tempat lain. Nah, kemudian adapun dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan, yaitu yang pertama buku tabungan ya. Kemudian yang kedua kartu ATM dan identitas diri seperti KTP atau KK. Kemudian penerima BPUM juga harus melengkapi dokumen yang terdiri dari surat pernyataan, surat pertanyaan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, dan atau kuasa penerima dana BPUM. Nah, ini informasi yang terbaru. Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rahman mengatakan pendaftaran untuk mendapatkan BLT UMKM masih dibuka. Nah, ini informasi terbaru, jadi masih dibuka untuk pendaftaran BLT UMKM. Ya, gimana caranya nanti ada penjelasannya. Jadi apa saja sih ya persyaratan untuk mendapatkan bantuan BPUM? Oke, berikut syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk mendapatkan BLT UMKM. Yang pertama, memiliki usaha berskala mikro. Mikro itu artinya yang kecil ya. Kemudian menjadi warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Kemudian bukan ASN atau aparatur sipil negara, TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan kredit usaha rakyat atau KUR. Jadi kalau yang sedang mempunyai pinjaman di bank atau KUR itu tidak bisa mengajukan atau tidak bisa mendaftarkan program ini. Kemudian untuk syarat lainnya seperti dikutip laman Kemenkop, bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Ya, SKU ini minta ke kantor desa. Ya, jadi silakan datang ke kantor desa untuk minta surat keterangan usaha. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, Hanung menjelaskan bagi masyarakat yang memenuhi syarat tersebut bisa menyurati atau menelpon Dinas Koperasi dan UMKM di daerah. Jadi cukup menyurati saja atau menelpon dinas terkait ya, dalam hal ini koperasi dan UMKM di daerah tersebut. Jadi silakan cari kontaknya kemudian dihubungi. Nah, seperti di tulisan ini juga caranya surati atau telepon dinas yang menangani koperasi dan UMKM untuk diusulkan menjadi calon penerima BPUM. Ya, jadi cukup lewat telepon atau surat cukup. Ya, kemudian dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM. Ya, nanti selanjutnya akan diverifikasi ya, data kita dan lain-lain. Kemudian selain itu juga bisa kita usulkan yang pertama ke koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum ya, kemudian ke kementerian atau lembaga, kemudian ke perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdapat di OJK. Kemudian pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut. Yang pertama NIK ya, kemudian nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai di KTP, kemudian bidang usahanya apa, dan jangan lupa cantumkan nomor telepon. Kemudian bantuan itu nantinya akan disalurkan ke penerima melalui nomor rekening yang bersangkutan secara langsung dan tidak bertahap. Nah, jika penerima bantuan belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur. Ya, di sini bisa BRI, BNI, ya, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, yang
terpenting, bantuan itu adalah bukan pinjaman ya atau kredit. Namun bantuan ini adalah sifatnya hibah. Nah, kalau hibah berarti penerima tidak akan dikenai biaya apapun dalam proses penyalurannya. Oke. Seperti diberitakan oleh Kompas tanggal 20 September 2020, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan hingga 21 September penyerapan BLT UMKM baru mencapai 64,5%. Nah, sementara itu Kontan memberitakan di Kamis tanggal 15 bulan 10 penyaluran BLT UMKM tahap 1 mencapai hampir 100%, yaitu sekitar 9 juta penerima. Nah, kabarnya ya kuotanya itu akan ditambah menjadi 3 juta penerima lagi, sehingga totalnya nanti akan menjadi 12 juta penerima manfaat. Nah, program ini dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2020. BPUM diberikan untuk pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ulangi lagi, jadi untuk pendaftaran BPUM atau Banpres UMKM itu masih dibuka sampai bulan November. Ya, silakan untuk bisa mendaftar. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.